Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Rahayu, NIM 2011001011. Saya di sini ingin menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang saya ambil yaitu dari Ustazah Nani Muharramah. Menurut Al-Juraini yang wafat pada 816 Hijriah, dalam Al-Takfiyat secara bahasa, iman adalah memberikan dengan hati. Sementara menurut syariat, iman adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Dalam kitab Safina berkarangan Syekh Nawawi ada 6 perkara. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang terkenal yang disebut dengan hadis Jibril, yaitu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia untuk bertanya dalam rangka mengajarkan apa itu Islam, iman, dan ihsan. Dan ada hadis yang artinya, orang itu benar, engkau benar, kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahu. Dalam kitab Safina berkarangan Syekh Nawawi ada 6 perkara. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang terkenal yang disebut dengan hadis Jibril, yaitu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia untuk bertanya dalam rangka mengajarkan apa itu Islam, iman, dan ihsan. Dan ada hadis yang artinya, orang itu benar, engkau benar, kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahu kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang itu tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Iman kepada Allah merupakan suatu keyakinan yang sangat mendasar. Tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang akan beriman kepada yang lain, seperti beriman kepada malaikat dan lain sebagainya. Dan ada hadis yang artinya seperti ini, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dan ada lagi, iman kepada Allah yang berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Ada 3 perkara yang berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dalam alam semesta, yang memelihara, yang menghancurkannya, karena itu Allah bersifat tunggal atau esa dalam perbuatannya. Esa dalam penciptaannya artinya Allah tidak mempunyai suatu atau kawan dalam menciptakan, memelihara, dan menghancurkan ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena tidak satu pun bagi Allah. Maka ketika beribadah kepada Allah, dilarang untuk bersekutu dengan hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beribadah kepada Allah tapi juga menyembah atau memohon bantuan juga kepada yang gaib.
misalnya ke Gunung Kidul, ke pantai selatan, dan lain sebagainya. Ketika kita menyekutukan Allah, berarti kita telah berbuat musyrik atau syirik, dan Allah membenci perbuatan tersebut. Dan ada firman Allah yang artinya seperti ini: hai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, berimanlah kamu kepada yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang memberikan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah kamu, lalu kami putarkan ke belakang, atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat musyrik kepada hari akhir, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Quran Surah An-Nisa ayat 4-47. Dan ada lagi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dihendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa 40 ayat 4-48 dan An-Nisa ayat 47-48. Dan ini yang ketiga, yang terakhir, yaitu beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam Al-Sunnah, tanpa tasil menyamakan dengan sifat makhluk. Tayyif yaitu menanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Habis itu tahil meniadakan, dan tanpa tawil mengartikan lain, seperti mengartikan tangan diartikan dengan kekuasaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan Rasul-Rasulnya dalam Al-Sunnah, tanpa tasil atau menyamakan dengan sifat makhluknya. Tayyif menanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Habis itu tahil meniadakan, dan tanpa tawil mengartikan lain, seperti mengartikan tangan diartikan dengan kekuasaan. Sifat Allah adalah bersifat maha, karena itu sifat Allah berdasarkan dengan makhluk, yaitu mukhalafatul lil wadisi adalah, dan Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluknya. Misalnya Allah tidak memiliki putra dan tidak diputrakan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat buruk, melainkan bersifat wajib untuk beriman kepada Allah untuk menyelamatkan kita di akhir nanti. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan Allah sebagai orang-orang yang syirik. Dan demikian penjelasan dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.